Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambillah cawan ini dariku. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus, karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas, apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mukjizat. Apa aku ini penjahat, maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Shalom, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus memelihara kehidupan kita hingga pada hari ini.
Kita bersyukur sekali lagi oleh anugerah Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Walaupun jemaat sekalian beribadah di rumah masing-masing, kita patut bersyukur. Oleh sebab itu, dengarkanlah panggilan ibadah kita pada minggu ini yang terambil dari Mazmur nomor 117. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari jemaat sekalian, saya undang kita bangkit berdiri dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait suci-Nya. Tuhan berada di bait suci-Nya. Mari berlutut seluruh bumi di hadapan-Nya. Berdiam diri di hadapan-Nya. Ibadah kita pada minggu ini kita serahkan dan kita tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal yang memimpin dan memberkati ibadah kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di dalam ibadah pada hari ini. Meskipun kita tidak beribadah di gereja dan kita beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kiranya agar kita tetap dapat menikmati dan merasakan akan hadirat Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Mari saat ini kita akan membaca ayat penuntun kita yang terambil dari Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mari saat ini kita akan datang di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita. Tuhan, inilah setiap diri kami di hadapan Tuhan. Engkau tahu akan setiap isi hati kami. Engkau tahu dengan jelas bagaimana diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami menyadari ada begitu banyak kebobrokan dalam diri kami yang sebenarnya kami tidak layak untuk menerima akan pengampunan daripada Tuhan. Tetapi saat ini kami memohon belas kasih yang hanya daripada Tuhan. Biarlah kiranya agar kami dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya agar Tuhan saja boleh sungguh-sungguh menguatkan kami ya Tuhan, untuk terus berjalan mengikut Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya agar Tuhan saja boleh sungguh-sungguh menolong kami ya Tuhan, melawat kami Tuhan, bahkan memberikan kami kekuatan untuk menjalani akan kehidupan kami hari lepas hari sebagai pengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita akan bersama-sama kita mau menghampiri tahtanya. Mari kita akan memuji dan memuliakan namanya. Mari saat ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian PPK nomor 8. Puji Tuhan yang Maha Kuasa.
Mari saat ini bersama-sama dengan gereja di segala abad, tempat, dan zaman. Mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk kondisi situasi yang dialami oleh dunia pada saat ini, di mana ada virus corona yang ada di mana-mana, yang selalu mengganggu hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga Tuhan dimanapun berada. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan dapat memberkati keluarga kami. Lindungi keluarga-keluarga ini dari penyakit yang ada, agar kiranya kami dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan dari virus corona yang mematikan ini. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan tolong kami sebagai keluarga-keluarga Kristen, supaya kami tetap menengadah kepada Tuhan, memiliki iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang dapat menolongkan kami dan memampukan kami, bahkan juga melindungikan kami dari penyakit-penyakit yang ada ini. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan untuk wabah virus corona ini yang menggoncang seluruh dunia ini, dan pada khususnya juga bangsa kami Indonesia. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati daerah-daerah ataupun negara-negara yang lain yang mengalami virus corona ini. Biarlah kiranya Tuhan berbelas kasihan, melindungi, menjaga, dan memberikan kekuatan selalu supaya negara kami terhindar daripada virus yang ada ini. Dan biarlah kiranya kami sebagai masyarakat yang ada pun tetap bebas hidup oleh karena kasih dan karunia daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa, kami menyerahkan untuk para medis, baik itu dokter, suster yang sedang berupaya dengan keras untuk menangani orang-orang yang kena virus corona ini. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan dapat melindungi para medis supaya mereka boleh mengerjakan tugas mereka dengan baik. Sebab mereka adalah orang-orang yang dipercayakan untuk bekerja di rumah sakit ini ya Tuhan. Tentu mereka juga mempunyai keluarga. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan dapat melindungi keluarga mereka pun, supaya mereka juga terlepas daripada ancaman virus corona yang mengancam kehidupan manusia. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah di rumah, baik itu melalui online, live streaming, baik melalui YouTube. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan dapat menolong, Tuhan dapat memberkati gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah di rumah, terutama juga gereja GPMI. Biarlah kiranya Tuhan tolong mereka, berkati kami semua ya Tuhan,
supaya pada waktu kami beribadah di rumah, biarlah kiranya Tuhan terus memberikan kami semangat di dalam mengikuti ibadah ini, dan supaya kami boleh diberkati Tuhan melalui ibadah ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan juga dapat menolong di dalam pelayanan mereka. Firman Tuhan yang disampaikan, baik itu melalui YouTube, baik itu melalui online live streaming, kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa, supaya melalui firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman umat kami, sehingga mereka boleh tetap setia kepada Tuhan walaupun kami beribadah di rumah. Bapa di surga, tentu hal ini merupakan hal yang sangat baru bagi sebagian jemaat Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kami percaya agar kiranya mereka boleh mengerjakannya dengan baik, dengan sepenuh hati, dan agar kiranya ibadah kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, banyak di antara kita yang kehilangan rasa nyaman dan tenang. Tapi ingatlah, hanya Allah yang mampu memberikan rasa nyaman dan tenang dalam jiwa kita. Mari saat ini kita akan menaikkan pujian PPK nomor 138, Nyamanlah Jiwaku. Yeah.
nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Mari saat ini kita akan membaca bacaan bertanggapan kita yang pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 hingga yang ke-46. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di saat kita perlu, ada Yesus yang selalu memberikan kekuatan maupun penghiburan sejati kepada kita. Mari saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Victor Borang. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian PPK nomor 139, "Di Saat Ku Perlu". Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kembali boleh beribadah di hadapan-Mu. Setiap kami di rumah masing-masing mencari Tuhan, beribadah,
dan memohon berkat-Mu. Khususnya saat ini kami rindu Tuhan melawat kami, menghibur, menguatkan iman kami lewat kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus menolong hamba-Mu yang menyampaikan dan semua jemaat yang mendengarkannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita bersyukur kembali boleh merenungkan firman Tuhan dalam ibadah online pada hari ini. Di awal bulan April ini, kita akan merenungkan tentang penderitaan Kristus. Saat yang sama, bertepatan dengan penderitaan kita juga, yang hari-hari ini menderita karena wabah virus corona. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema, lalukanlah penderitaanku. Mari kita baca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26, ayat 36 sampai ayat 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tahukah saudara, kitab apa yang tertua di dalam Alkitab? Sebagian orang mungkin berpikir, kitab yang tertua dalam Alkitab adalah kitab Kejadian. Karena di sana menceritakan kisah penciptaan. Tetapi sesungguhnya, kitab yang tertua dalam Alkitab bukan kitab Kejadian, melainkan kitab Ayub. Pada umumnya para sarjana teologi setuju dengan hal ini. Kitab Ayub adalah kitab tertua di dalam Alkitab. Kitab Ayub ditulis 400 tahun sebelum hukum Taurat ditulis, termasuk di dalamnya kitab Kejadian. Dan dalam kitab Ayub, kita melihat sebuah tema utama, yaitu tentang penderitaan. Di sana dikisahkan seorang anak Tuhan, pribadi yang saleh, tetapi diizinkan Tuhan untuk menderita. Bahkan Ayub sendiri, dalam penderitaannya itu, dia bertanya kepada Tuhan, "Mengapa aku menderita?" Dia juga berkata, "Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan?" Sebuah ekspresi isi hati yang sangat berat ketika dia mendapati hidupnya dalam penderitaan yang sangat besar. Adakah di antara kita juga yang sedang menyimpan keluhan penderitaan? Mengapa aku menderita? Tentu saja ada di antara kita yang punya keluhan seperti itu.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada suatu hari, seorang pria parubaya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Pria parubaya ini datang untuk menceritakan beban hidupnya yang sangat berat. Pada saat dia bercerita, sambil air mata menetes di pipinya, dia bertanya kepada hamba Tuhan itu, "Mengapa saya menderita? Mengapa Tuhan izinkan saya sangat menderita?" Hamba Tuhan yang mendengarkan kisah sedihnya dan mendengarkan pertanyaan itu terdiam sejenak. Tidak bisa berkata-kata, seakan tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin di antara kita juga sedang bergumul dengan hal yang sama. Ada penderitaan di dalam hatinya dan menjeritkan pertanyaan yang sama. Mengapa saya menderita? Mengapa ada kesukaran? Ada sakit, penyakit, ada bencana, ada duka cita, dan masih banyak pertanyaan mengapa lainnya. Khususnya saat ini, mengapa ada wabah virus corona yang mengancam kehidupan setiap manusia, dimanapun dia berada, termasuk kita di Samarinda ini. Realita penderitaan ini menunjukkan manusia takut untuk mati, dan pada saat yang sama, manusia enggan untuk menderita. Oleh sebab itu, keinginan alami ketika seseorang dalam penderitaan, dia berharap semoga penderitaan itu segera berlalu. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya saya dan saudara tidak tahan menderita. Dan penderitaan itu sendiri, ketika menekan begitu berat hidup saya dan saudara, penderitaan yang sangat besar, sanggup merobek jiwa, sanggup memudarkan harapan, sanggup membuat seseorang kehilangan gairah hidup. Tetapi syukur kepada Allah, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Allah begitu memahami penderitaan umatnya dan memberikan teladan kepada kita melalui Yesus Kristus yang juga menghadapi penderitaan yang hebat dan melaluinya kita dikuatkan. Yesus Kristus adalah manusia sama seperti kita yang bergumul dengan penderitaan yang akan dihadapinya menjelang Yesus menempuh jalan salib. Kita baca dalam firman Tuhan tadi, ketika Yesus di Taman Getsemani, dalam suasana yang hening mencekam, dia berdoa kepada Bapanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, lalukanlah penderitaan ini, lalukanlah cawan ini daripadaku." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa Yesus ini terucap dari bibirnya yang sedang merasakan ketakutan, kesedihan, kegentaran. Bahkan Lukas mencatat ketika Yesus dalam kondisi yang seperti itu, menderita karena akan menjalani hukuman salib. Di Taman Getsemani itu kala dia berdoa, peluhnya atau keringatnya seperti tetesan-tetesan darah. Tidak heran, Yesus berkata, dia seperti mau mati rasanya. Artinya di sana ada pergumulan yang sangat besar yang Yesus rasakan. Cawan penderitaan yang Yesus harus minum itu memang sangat pahit rasanya. Coba kita bayangkan, Yesus akan menjalani hukuman yang paling hina dan paling kejam pada saat itu, yaitu tergantung mati di kayu salib. Dan cara terbaik untuk
merasakan, mendengarkan kengerian penderitaan Kristus. Kita dapat mendengarkan jeritannya. Kala Yesus tergantung di kayu salib, meregang nyawa di antara langit dan bumi. Dia berseru kepada Allahnya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu merupakan seruan kesedihan yang sangat besar, sekaligus merupakan ungkapan penderitaan yang luar biasa dalam. Saat Yesus tergantung di kayu salib, menerima cawan murka Allah, menanggung semua hukuman dosa manusia. Kala itu, Allah berpaling dari Kristus, meninggalkan Yesus sendirian, menanggung hukuman dosa saya dan saudara. Saat seperti itu, luar biasa menyedihkan dan sangat membawa penderitaan kepada Kristus. Tidak ada penderitaan yang lebih menyedihkan selain hidup yang ditinggalkan Allah, hidup yang tanpa Allah. Karena itu, saudaraku, kita melihat di sana cawan penderitaan yang harus diminum oleh Yesus di kayu salib itu teramat pahit rasanya. Dia bergumul sangat besar. Melihat hal ini merupakan hal yang wajar. Ketika Yesus dalam penderitaan itu, sebagai manusia, Yesus merasa takut dan gentar, dan berkata, "Biarlah cawan ini lalu daripadaku." Kita perhatikan, perkataan ini diawali dengan frasa, "Jikalau sekiranya mungkin," dan diakhiri dengan frasa, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Artinya, ketika Yesus berkata, "Biarlah cawan penderitaan ini lalu daripadaku," Yesus tidak bermaksud mencari cara lain atau alternatif pengganti jalan salib. Yesus tidak bermaksud demikian. Ungkapan perkataan Yesus itu, "Lalukanlah penderitaanku," sesungguhnya mau menggambarkan kepada saya dan saudara, penderitaan itu sangat berat. Tetapi saat yang sama, Yesus mau taat untuk menanggungnya, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat hal itu, muncul pertanyaan bagi saya dan saudara. Apakah kita juga sedang menanggung penderitaan dan memohonkan hal yang sama? "Ya Tuhan, lalukanlah penderitaanku." Sudah berapa kali memohonkan hal itu? Tidak terhitung banyaknya. Sudah berapa lama menanti derita itu berlalu? Sudah bertahun-tahun hingga air mata kering. Seberapa besar kesesakan jiwa kita menanggung penderitaan itu? Sedemikian besar sehingga tak berdaya lagi menanggungnya. Lalu apa yang harus kita lakukan kala penderitaan seperti itu menarik begitu kuat setiap inci kehidupan saya dan saudara? Hal yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu, bawalah penderitaan itu kepada Allah di dalam doa. Mohonlah Allah melalukan penderitaan itu. Melakukan hal ini dengan motivasi sama seperti Yesus. Bukan kita mau mencari alternatif atau tidak mau mentaati kehendak Allah. Tetapi kita semata-mata mau mengungkapkan kepada Tuhan betapa beratnya penderitaan itu. Di sana kita akan menyatakan ketidakberdayaan kita menanggung penderitaan itu. Saat seperti itu, di dalam doa, kita menyerahkan semua beban penderitaan yang kita rasakan. Tanpa sisa, semuanya kita nyatakan dalam doa kepada Allah. Seperti Daud yang berkata, "Curahkanlah isi hatimu yang umat. Curahkanlah isi hati kita di hadapannya."
Yesus Kristus ketika dia berdoa di Taman Getsemani malam itu. Yesus berdoa 3 kali. Artinya dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena besarnya, beratnya penderitaan jalan salib itu. Yesus mengalami kesedihan yang luar biasa di sana. Tetapi pada akhir doanya di Taman Getsemani itu, kalau kita baca sampai ayat yang ke-46, dia berkata kepada murid-muridnya, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudaraku, gambaran ini memperlihatkan kepada kita, Yesus sangat menderita. Dalam doanya dia mengungkapkan keinginan hatinya, penderitaan itu kiranya boleh berlalu, tapi dia mentaati kehendak Bapa sepenuhnya dalam hidupnya. Dan di akhir doanya itu, Yesus mengalami kemenangan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yesus sanggup menyongsong penderitaan jalan salib di depannya. Dia mengajak murid-muridnya, bangun, mari kita pergi. Penderitaan itu sudah di depan matanya. Tapi dia menyongsong dengan penuh kemenangan. Ada damai sejahtera Allah, damai sejahtera Kristus yang memenuhi hatinya. Demikian pula bagi saya dan saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat kita menyerahkan semua beban penderitaan kita di dalam doa kepada Tuhan, kita melepaskan semua kesedihan hati kita. Di sana kita meraih kemenangan. Di sana kita akan mengalami lawatan Tuhan yang menguatkan hati kita. Penderitaan itu mungkin masih ada. Penderitaan itu mungkin belum berlalu. Atau nanti baru akan berlalu. Bahkan mungkin tidak akan berlalu. Tetapi di sana kita merasakan ada damai sejahtera Tuhan, ada kekuatan, ada kemenangan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami itu. Kita dapat menjalaninya karena kita sudah meraih kemenangan di dalam doa ketika kita menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Luar biasa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kemenangan yang kita raih di dalam doa kepada Allah. Di sana Tuhan hadir, menguatkan kita. Tuhan hadir, memberikan jaminan kemenangan. Tuhan hadir menyingkirkan rasa takut, rasa khawatir, karena beban penderitaan yang ada dalam hidup kita. Sekalipun mungkin penderitaan itu tidak berlalu dalam hidup saya dan saudara. Tapi di sana ada kekuatan, ada kemenangan untuk menjalani kehidupan itu. Seperti halnya yang dialami oleh Petrus. Oleh Paulus. Rasul Paulus dalam penderitaannya, yang oleh banyak penafsir dia mempunyai sebuah penyakit yang menggerogoti hidupnya. Dia berdoa kepada Tuhan, kalau boleh, penyakit itu diambil daripadanya. Tapi Tuhan tidak mengambil penyakit itu. Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita melihat kemenangan ketika seseorang datang membawa penderitaannya itu di dalam doa. Sekali lagi, kita boleh memohon, lalukanlah penderitaanku. Itu mungkin segera berlalu, atau nanti, atau bahkan tidak. Tapi di sana ada kemenangan, seperti yang Yesus alami, seperti yang Paulus alami. Ada kekuatan dari Tuhan yang memberikan kepada kita damai sejahtera, menjalani hidup yang penuh penderitaan. Itu mungkin penderitaan di tengah-tengah keluarga, penderitaan karena masalah ekonomi, penderitaan karena masalah usaha pekerjaan, penderitaan karena iman kita kepada Kristus.
Semuanya itu di dalam doa kita dapat meraih kemenangan. Sebaliknya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita tidak berdoa, tidak menyerahkan itu kepada Allah, tidak melepaskan beban penderitaan itu, kita kemungkinan besar bisa gagal, bahkan jatuh dalam pencobaan ketika penderitaan di depan hidup kita. Seperti yang Petrus alami. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus ajak Petrus dan murid-murid yang lain untuk berdoa. Tapi mereka hanya tidur. Yesus berkata, berjaga-jagalah dengan aku 1 jam saja, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita tahu bersama, Petrus pada akhirnya gagal menghadapi penderitaan, kesukaran di depan matanya. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Demikian pula bagi kita. Kalau kita tidak membawa itu dalam doa kepada Tuhan, tidak menyerahkan beban-beban hidup kita, kita bisa gagal menghadapi kesukaran hidup ini dan jatuh dalam pencobaan. Bukankah naluri alamiah kita ingin persoalan selesai secara cepat, jalan yang instan, jalan yang cepat, jalan yang tanpa penderitaan. Tetapi seringkali Tuhan tidak bertindak seperti itu dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan penderitaan ada untuk saya dan saudara. Hal yang kedua yang harus kita lakukan kala kita memohon lalukanlah penderitaan, yaitu jangan pernah merasa sendirian dan putus asa menghadapi penderitaan. Karena Tuhan mendengar, Tuhan merasakan, Tuhan memahami jeritan hati kita kala kita memohon lalukanlah penderitaanku. Saya dan saudara tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang sudah mengalami penderitaan sedemikian hebat, yang mengerti, memahami, mendengar jeritan hati kita dalam penderitaan. Bukankah firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 15 mengatakan bahwa Yesus sebagai imam besar saya dan saudara turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia turut merasakan. Karena itu bagian kita adalah meyakini ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita tidak sendirian. Kita tidak akan putus asa. Karena dalam Kristus kita memiliki sahabat sejati yang mengerti kesukaran penderitaan yang sedang kita hadapi. Dan dia mendengar semua jeritan hati saya dan saudara. Bahkan Yesus juga mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia mengundang kita untuk berjalan bersamanya. Dan Yesus akan bersama kita menanggung beban penderitaan itu. Bahkan Yesus menanggung lebih besar penderitaan itu dibandingkan yang kita tanggung. Seringkali penderitaan itu sangat terasa semakin berat karena seakan tidak ada orang lain yang mengerti. Bahkan orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, sahabat kita, tidak mengerti sepenuhnya penderitaan yang kita alami. Tetapi Yesus tidak demikian. Dia sangat mengerti sebagai sahabat bagi saya dan saudara, berjalan bersama dalam penderitaan itu. Orang-orang yang tidak memiliki pengharapan seperti ini, yang menanggung sendirian, akan menuju jalan yang berbahaya. Tidak heran, banyak orang yang akhirnya depresi, bahkan kemudian bunuh diri, karena tidak sanggup menghadapi penderitaan, kesukaran yang ada di dalam hidupnya. Akhirnya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak seorang pun yang kebal dengan penderitaan, termasuk saya dan saudara. Apalagi kalau penderitaan itu datang tiba-tiba, menyesakan hidup saya dan saudara. Tetapi percayalah, selama kita berjalan bersama Tuhan, taat kepada Allah, hidup dalam kebenaran, maka selama itu pula, kita dapat datang kepadanya dalam doa, menikmati penyertaan Tuhan, bahkan kemenangan di dalam penderitaan itu.
Ada damai sejahtera dan pengharapan yang akan mengiringi perjalanan hidup kita. Jika kitab tertua Ayub bicara tentang penderitaan, maka kitab yang paling akhir dalam Alkitab, yaitu Wahyu, yang ditulis tahun 94 sampai 96 Masehi, menceritakan tentang kemuliaan kekal berbanding dengan penderitaan yang dikisahkan dalam kitab Ayub. Nanti di langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru itu, di sana tidak ada penderitaan, tidak ada kesesakan, tidak ada lagi air mata. Di sana kita akan menikmati kemuliaan yang kekal dari Tuhan. Karena itu kuatkan hati, kuatkan iman. Tuhan menyertai kita dalam masa-masa yang sulit ini, dalam menanggung kesukaran dan penderitaan. Allah berdaulat, Allah memegang kendali atas hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kuatkanlah iman kami di tengah-tengah kesukaran penderitaan yang Tuhan izinkan kami alami. Bersama Tuhan, di dalam doa, di dalam perjalanan kami bersama Kristus sahabat sejati, kami akan melihat kemenangan, pengharapan, damai sejahtera Allah menghadapi jalan-jalan yang sukar di depan kami. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan iman kami khususnya saat ini di tengah wabah virus corona. Kami bersama Tuhan yang menjaga kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Silakan jemaat dapat mengumpulkan dan memberikan kepada gereja ketika ibadah sudah normal kembali, atau jemaat dapat mengirimkan ke rekening gereja yang tertera di bawah ini atau melalui warta. Mari saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama kita akan menaikkan satu pujian, Betapa Hatiku. Persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari jemaat yang terkasih, saya mengajak kita bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan Tuhan, kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya agar Tuhan yang boleh memberkati akan setiap persembahan yang telah kami berikan di hadapan Tuhan. Dan kami juga rindu biarlah kiranya agar kami juga dapat memberikan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini, yang boleh menguatkan iman kembali, bahwa kami tidak boleh takut di dalam menjalani akan kehidupan kami,
karena kami tahu bahwa ada Allah yang memegang kendali penuh atas kehidupan kami. Biarlah kiranya agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami ingin hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami naikkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saat ini kita akan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkat. Amin. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Ferry Kwandi. Segala puji, hormat, dan syukur Tuhan kami kembalikan kepada Engkau Bapa di surga atas anugerah-Mu yang sudah memimpin memberkati ibadah kami pada hari ini. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.